Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran ekonomi. Sekarang kita lihat tata tertib pembelajaran online. Pertama, peserta didik ketika pembelajaran daring wajib memakai pakaian seragam. Ini kalau kita lakukan dengan tatap muka ya, meeting. Peserta didik 5 menit sebelum pembelajaran daring wajib mengisi daftar hadir menggunakan Google Form. Ini setiap kali pembelajaran daftar hadir akan dibuka menggunakan Google Form dan kamu harus cepat mengisinya karena dalam waktu 2 jam itu akan ibu tutup. Kemudian yang ketiga, tugas praktek, produk proyek, dan portofolio dikumpulkan paling lambat 3 hari setelah pembelajaran, dikirim melalui email. Ini dapat berubah, kadang ibu gunakan 1 hari, kadang setelah jam pelajaran. Ibu lihat waktu atau materi yang akan kita bahas. Kemudian ulangan harian UTS dan UAS dilaksanakan secara online. Peserta didik, jika 3 kali tidak mengikuti pembelajaran daring atau tidak mengumpulkan tugas ulangan, akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pembelajaran ketiga ini, kita akan masuk pada proses tahap pencatatan transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Akun neraca umumnya muncul karena dalam laporan nanti yang kita dilaporkan adalah neraca laporan keuangan kepada pemakai. Pada pertemuan pertama kita udah bahas pemakai dengan urutan aset, kewajiban, dan ekuitas atau harta, utang, dan modal pemilik. Kemudian, akun laporan laba rugi dicatat dengan urutan pendapatan dan beban. Ini dalam laporan keuangan ada pendapatan dan beban. Aktiva, ini urutannya, aktiva, kewajiban, ekuitas, modal, pendapatan, dan beban. Jadi di dalam akuntansi hanya mempelajari 5 perkiraan atau 5 akun ini. Nah, sekarang kita perhatikan untuk pencatatan kelompok aktiva, apabila dia mengalami kenaikan maka dicatat debit, dan bila penurunan di kredit. Yang kedua, kewajiban atau utang, bila penurunan dicatat di debit dan bertambah di kredit. Kemudian akun ekuitas, berkurang di debit, bertambah di kredit. Akun pendapatan, berkurang di debit, bertambah di kredit. Dan akun beban atau biaya, bertambah di debit, berkurang di kredit. Jadi kalau 5 akun ini apabila kamu akan mengingatnya lebih mudah, kamu akan melihat data seperti ini, saldo normal akun ya. Jadi yang bertambah di debit itu hanya ada 2, yaitu akun aktiva dan akun beban. Dia bertambah akan berada di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Sedangkan kewajiban, ekuitas, dan pendapatan bertambah di kredit dan mengalami penurunan di debit. Nah, ibu harap kalian catat ini di dalam buku sehingga mempelajarinya lebih mudah. Karena materi kelas 3 atau kelas 12, semester 1 mempelajari perusahaan jasa, semester genap perusahaan dagang, dan yang dipelajari adalah kelima akun ini. Kita lanjutkan. Analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Tadi sudah menganalisis apabila harta
bertambah itu debit, berkurang kredit, dan modal bertambah kredit, berkurang debit, utang bertambah kredit, berkurang di debit. Sekarang kita lihat pencatatan berbagai jenis transaksi dalam persamaan harus selalu seimbang. Pada pertemuan kedua kita udah membuat rumus bahwa harta sama dengan utang plus modal, atau nama lain aktiva sama dengan pasiva, atau aset sama dengan kewajiban plus ekuitas, harus seimbang. Artinya begini, kalau asetnya 600.000 sama dengan kewajiban plus ekuitas juga harus 600.000. Kita buat contoh, misalnya harta 600.000, utang 200.000, berarti ekuitasnya 400.000. Kemudian kita buat contoh persamaan transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Ini adalah Tuan Ahmad mendirikan sebuah percetakan yang diberi nama Ahmad Offset. Jadi kalau nama perusahaannya adalah Ahmad Offset. Selama bulan Januari tahun 2020 terjadi transaksi sebagai berikut. Transaksi pertama, penyetoran modal oleh pemilik. Ini contoh transaksinya. Tuan Ahmad sebagai pemilik menyetor uang pribadinya ke kas perusahaan sebesar 200 juta sebagai modal awal. Nah, analisis A, akun yang muncul adalah kas bertambah, kasnya bertambah akibat adanya uang tunai yang disetorkan ke dalam perusahaan oleh pemilik. Pada sisi lain, akun modal bertambah karena uang yang disetorkan tersebut sebagai modal usaha. Jadi bisa dibuat seperti ini. Kolomnya nomor aktiva sama dengan modal dan kolom keterangan. Kas aktiva atau harta berupa uang kas bertambah 200 juta. Kemudian sama dengan tadi kan aktiva sama dengan pasiva atau harta sama dengan utang dan modal. Karena ini utang belum ada jadi belum kita munculkan, baru ini aktiva sama dengan modal 200, kasnya modal 200 juta, keterangan modal awal. Kemudian untuk nomor berikutnya, transaksi 2, penambahan utang dengan modal. Artinya transaksi ini kita lihat untuk menambah kas perusahaan, Tuan Ahmad meminjam uang ke bank tadi sebesar 100 juta. Untuk menambah kas perusahaan terjadi pinjaman uang. Transaksi tersebut akan mempengaruhi kas. Karena minjam artinya kasnya bertambah dan utangnya juga bertambah. Maka dapat dicatat. Nah, ini tadi yang A ya, kelompok A yang transaksi 1, masuk transaksi 2, kas bertambah, utang bertambah 100. Kemudian ini setiap terjadi 2 transaksi dijumlahkan di bawahnya ya, 200 plus 100 jadi 300 sama dengan 100 turunkan 200 turunkan. Nah,
Karena ini udah jelas, jadi kolom keterangan tidak perlu dibuat. Analisisnya udah jelas. Kasnya bertambah 100 akibat memperoleh utang dari bank 100. Jadi kalau kita buat persamaannya sini 300 sama dengan 100 tambah 200. Kita lanjut dengan transaksi nomor 3. Pembelian peralatan cetak secara tunai. Ini contoh transaksi. Tuan Ahmad membeli peralatan cetak secara tunai. Kita analisis dulu. Peralatan termasuk kelompok perkiraan harta atau aktiva, berarti bertambah. Secara tunai berarti uang kasnya berkurang. Kas yang satunya berkurang, kemudian peralatan bertambah. Dua-duanya ini merupakan perkiraan harta. Jadi harta yang satu berkurang, harta yang lain bertambah. Sama-sama 120. Kita lihat transaksinya. Nah, ini tadi Ibu ambil dari jumlah yang terakhir dari transaksi 2 ya, yang di atas yang 300, di sini 300. Nah, ini transaksi C. Kas kita kasih kurung. Kurung dalam akuntansi artinya berkurang. Kemudian peralatannya bertambah 120. Ini analisisnya. Peralatannya bertambah, kasnya berkurang. Jadi tadi ini 300 dikurang 120, 180. Ini dikurangi 120. Ini tetap aja. Kalau dia tidak pengaruh yang lain, dikasih tanda strip aja ya. Nah, kalau ini kamu tambahkan 180 ditambah 120 sama dengan 100 ditambah 200. Jadi tetap balance. Sebelah aktiva 300 dan kewajiban plus modal juga 300. Kita lanjut contoh D.